Assalamualaikum. Ya, selamat siang semuanya. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Oke, terima kasih. Ternyata pada siang hari ini kalian masih semangat. Ya, walaupun cuacanya agak sedikit panas dan ibu juga agak sedikit serak-serak basah mau batuk ya. Semoga kalian tetap sehat walafiat agar bisa mengikuti pelajaran dengan ibu selama 90 menit ke depan. Agni duduknya yang betul. Nah, begitu. Nah, sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita melaksanakan doa terlebih dahulu dengan dipimpin oleh wali kelas Muhammad Alpin Hikmah. Silakan untuk Alpin untuk memimpin doa. Oke, terima kasih untuk Alpin. Semoga apa yang kita awali dengan doa akan berbuah manis ya nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Seperti biasa sebelum memulai pembelajaran ya, ibu absen dulu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Oh, Agun ya. Ya, ibu absen dulu ya. Mana sih? 11 IPS. Abijar, Agni, Agun Gunawan, Alis Dawati, kemudian Alma Paujia, Ai Nur Ihsan, aduh, Dede Hilmansyah, Dede Widya, Dewi Sinta, Gilang Aditya Mulyadi, Ilham, Jalaluddin. Oh, sakit sih jawabannya. Muhammad Alpin Hikmah, Nur Samsul Pala, Permadi, Pina Paujia, Firmansyah, Putra Hendrawan, Ramadhani, Rezki Maulid Nur Hidayat. Bener? Tadi saya lihat, oh bukan Rezki ya, berarti tadi masih itu tuh Hilman mungkin ya, ibu sok pahili Hilman yang Rezki. Hilman mah 11 IPA ya. Salwa Nopi Handayana, Siti Mailani. Sakit. Widya Putu Rizkia, Fatimah Ajahra, Ribka, Apip, Yunis, sakit. Dede Tia Aulia, udah ya. Terima kasih. Marilah kita doakan anak-anak yang sakit ya, yang izin, yang alpa, semoga diberikan hidayah, yang sakit cepat sembuh, amin. Yang alpa, yang izin, semoga besok tidak ada hal-hal lain lagi, karena biar bagaimanapun sekolah itu nomor 1. Jadi kalian harus mementingkan sekolah di atas segalanya, ya. Pada siang hari ini tanggal 22
Januari 2024 kalian masih semangat on power meskipun dalam cuaca panas dan suara ibu juga agak serak-serak ya. Kayaknya ibu mau batuk. Tetap kalian jaga kesehatan ya, supaya kalian bisa mengikuti pembelajaran lebih maksimal lagi ya. Ya, terima kasih. Pada siang ini kita akan belajar sejarah Indonesia bersama saya Ibu Sri Wahyuni selama 90 menit ke depan. Ya. Sebelum Ibu memulai pembelajaran, kita memulai segala sesuatunya dengan doa agar kegiatan hari ini berjalan dengan lancar dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan selalu ada dalam keberkahannya. Yang izin siapa? Agun. Dan Agun semoga diberikan hidayah ya supaya dia mau sekolah, karena ibu lihat absensinya itu Agun tuh sekarang pas kelas 11 semester genap itu motivasinya kenapa ya agak menurun ya. Mungkin nanti teman-temannya yang dekat dengan rumahnya siapa? Yang dekat dengan Agun? Oh, Agni, nanti tolong ya ajak temannya supaya mau sekolah dan mau belajar, karena biar bagaimanapun belajar itu nomor 1 ya. Oke. Sebelum kita masuk ke materi, nah ibu mau tanya, siapa yang masih ingat materi minggu lalu? Ya, Fatimah apa? Perjuangan mempertahankan kemerdekaan dari ancaman sekutu. Itu materi minggu lalu. Itu kita bukan hanya belajar atau membaca, sekedar membaca ya, sekedar mencari informasi tentang perjuangan mempertahankan kemerdekaan menghadapi sekutu. Tetapi itu semua juga berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Maknanya itu dalam sekali. Kira-kira apa makna dibalik pembelajaran kita minggu lalu? Siapa? Oh, Fatimah lagi. Ya, apa Fatimah? Menumbuhkan nilai-nilai sosial, membangkitkan rasa nasionalisme. Ya, menumbuhkan nilai-nilai sosial, membangkitkan rasa nasionalisme. Nah, betul sekali ya, karena nilai sosial itu adalah nilai kemasyarakatan. Ya, jadi di sejarah Indonesia ini kita belajar berbagai macam norma, nilai yang di dalamnya terkandung ada rasa cinta tanah air dan sebagainya. Nah, tadi kata Fatimah betul. Selanjutnya apa makna yang berikutnya? Cinta tanah air dan negara. Cinta tanah air. Kalian cinta tidak terhadap tanah air kita? Cinta. Betul, cinta betul. Buktinya apa? Buktinya kalian itu masih mau belajar, masih mau ke sekolah. Itu, ya betul. Selanjutnya ada lagi maknanya apa? Siapa yang mau mencoba? Ya, Yunis. Ya, menumbuhkan pribadi yang hebat, tenggang rasa, disiplin. Betul, ya. Dengan kita mengkaji ulang tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi yang berhubungan dengan kemerdekaan itu, jadi kita bisa lebih lebih menggali rasa disiplin waktu, disiplin pakaian. Betul? Disiplin waktu itu contohnya apa? Contohnya tidak tidur terlalu malam. Sok dede sok gadang. Ada di sini yang suka kadang bangun siang untuk sholat subuh. Nah, itu tidak disiplin. Begitu. Itu teh pengumuman di mana? SMP. Materi kali ini adalah masih sama, yaitu perjuangan atau perjuangan mempertahankan kemerdekaan dari ancaman Belanda. Kalau kemarin minggu lalu sekutu, sekarang Belanda. Nah, untuk membangkitkan rasa nasionalisme, karena materi kita hari ini adalah perjuangan. Nah, sebelumnya kita sudah belajar mengenai proklamasi kemerdekaan, di mana pada waktu itu Ibu sudah menjelaskan secara rinci
golongan tua, golongan muda, betul? Sehingga terjadilah proses kemerdekaan yang tidak mudah. Nah, ketika sudah merdeka pun kita tidak lantas diam, tidak lantas kita terbebas dari berbagai belenggu atau ancaman dari luar. Tetapi ketika sudah merdeka, kita masih terus harus berjuang, harus berusaha. Nah, untuk membangkitkan rasa semangat kalian, karena kan ini udah siang, ya. Ibu minta kalian untuk berdiri menyanyikan lagu nasional dipimpin oleh Salwa Nopi. Silakan. Dari sini, ya. Matiin ya. Ya, itu tadi kalian sudah menyanyikan lagu nasional, ya. Kenapa sih ibu kok sebelum belajar menyanyikan lagu nasional dulu? Sekarang kan udah siang gitu kan, gandeng, enggak ya? Karena kita itu niatnya untuk belajar. Kira-kira ada yang tahu siapa pencipta hari kemerdekaan? Saya, Bu. Siapa? Ya, Agni? Husein Mutaher. Husein Mutaher. Bagus, bukan Mutaher ya, Agni. Husein Mutaher. Tapi bagus ya. Tepuk tangan untuk Agni. Bagus ya. Enggak, bagus, udah benar ya. Husein Mutaher. Kalau lagu Indonesia Raya siapa penciptanya? Wage Rudolf Supratman. Kalian harus tahu karena lagu-lagu nasional itu harusnya itu tetap hits ya di tengah gempuran lagu-lagu band, lagu-lagu pop Korea ya, lagu apalah itulah ibu tidak tahu ya. Kalian harus tetap menghafal, apalagi yang selalu menjadi tim Obade ya, itu kalau salah malu ya. Karena kenapa? Karena itu adalah lagu kita, lagu nasional ya. Nah, itu. Sekarang masuk ke materi kita pada hari ini, yaitu perjuangan mempertahankan kemerdekaan dari ancaman sekutu dan Belanda. Kalau lebih tepatnya dari ancaman Belanda ya. Nah, kompetensi pengetahuan pada siang hari ini, sebentar ibu, ini dulu. Nah, kompetensi pengetahuannya atau KD yang dicapai yaitu menganalisis strategi dan bentuk perjuangan bangsa Indonesia dalam upaya mempertahankan kemerdekaan dari ancaman Belanda. Ya, Belanda. Kemudian untuk kompetensi keterampilannya yaitu mengolah informasi tentang strategi dan bentuk. Di sini perlu digarisbawahi strategi dan bentuk ya. Perjuangan bangsa Indonesia dalam upaya mempertahankan kemerdekaan dari ancaman sekutu dan Belanda. Nah, di sini ada indikator pembelajaran
Yang pertama itu mendeskripsikan konflik ya. Nanti Ibu hapus dulu. Mendeskripsikan konflik Indonesia Belanda dalam upaya mempertahankan kemerdekaan. Kemudian mendeskripsikan, tahu nggak arti mendeskripsikan itu apa? Merinci, menggambarkan. Nah, kalau lebih tepatnya itu menggambarkan ya. Mendeskripsikan bentuk dan strategi perjuangan menghadapi ancaman sekutu. Kemudian selanjutnya mendeskripsikan bentuk dan strategi perjuangan. Oh, masih sama ya. Mendeskripsikan perbedaan strategi dan ideologi pada masa pemerintahan Kabinet Syahrir, Kabinet Amir Saripudin, dan Hatta. Nanti dulu. Ada perjuangan diplomasi. Kira-kira perjuangan fisik itu apa saja? Siapa yang tahu? Ya, Ayi, apa Ayi? Perjuangan atau pertempuran di medan area. Betul, kasih tepuk tangan untuk Ayi. Berarti Ayi sudah menghafal ya semalam. Jadi tahu perjuangan atau pertempuran di medan area. Selanjutnya ada lagi selain pertempuran medan area, ya Agni? Bandung Lautan Api. Bandung Lautan Api. Ada lagunya ya? Masih ingat? Gimana awalnya? Oh ya, halo halo Bandung, ibu kota periangan gitu. Itu teh lagu waktu di SD ya, suka di ini ya, sampai sekarang masih ingat. Alhamdulillah ya. Kemudian selain tadi pertempuran di medan area, Bandung Lautan Api, apa lagi, Cung? Ya Ilham, apa? Perjanjian Linggarjati. Perjanjian Linggarjati. Itu udah lebih ke diplomasi ya, nggak apa-apa. Kalau perjanjian Linggarjati itu di mana coba? Di Linggarjati Cirebon. Di Linggarjati Cirebon. Betul sekali. Selanjutnya ada yang mau mencoba? Apalagi? Ya, Dede Hilmansyah. Perjanjian Renville, yaitu perjanjian antara Belanda dengan Indonesia. Shoot Dede Hilman. Nanti dulu. Shoot Dede Hilmannya, shoot. Yang terjadi pada tanggal 8 Desember 1947 sampai 17 Januari tahun 1948. Jadi intinya apa? Jadi ini itu perjanjian Renville itu adalah perjanjian antara Belanda dan Indonesia. Ya, betul sekali ya. Di latar belakangi ya tadi karena adanya konflik antar Indonesia dan Belanda. Selain perjanjian Renville apa lagi? Ya. Ada perjanjian Royan. Ada perjanjian Royan. Ya. Terjadi pada tanggal 17 April 1949 sampai 7 Mei 1949. Ya, betul sekali. Nah, itu ada perjanjian Linggarjati, perjanjian Renville, perjanjian Royan. Selain itu apa lagi? Ya. Konferensi Meja Bundar dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus hingga 2 November tahun 1949 merenungkan tentang RIS, yaitu Republik Indonesia Serikat, di Den Haag, Belanda. Di Den Haag, Belanda. Kasih tepuk tangan untuk Widya. Bagian kelas 10-nya. Terus kemudian selain KMB apa lagi? Ada yang mau coba? Oh, Gilang, apa Gilang? Misteri kematian Jenderal Malabi. Ya. Itu ya. Misteri kematian Jenderal Malabi. Itu sebetulnya kita ulas saja menjadi pertempuran di Surabaya ya. Karena waktu itu Jenderal Malabi itu meninggal ya, sehingga pada waktu itu mengiranya kita yang membunuh, pemuda Indonesia lah yang membunuh. Tetapi ketika pasukan Inggris itu atau Belanda ya mencoba untuk mencari tahu siapa pembunuhnya, tidak ada yang mengaku ya. Pemuda Indonesia tidak ada yang mengaku, sehingga
pada tanggal 10 November itu terjadilah dentuman-dentuman yang terjadi di Surabaya. Karena apa? Karena tidak kunjung ada yang mengaku bahwa oh saya yang membunuh Jenderal Malabi. Jadi terjadilah pertempuran yang sangat sengit di Surabaya. Selain itu, ya, Ripka? Pertempuran Ambarawa. Ya, selanjutnya ada lagi? Agresi militer Belanda 1. Ya. Terus apa lagi? Peristiwa Merah Putih di betul. Kemudian perlawanan rakyat di Makassar. Sebetulnya selain itu banyak ya. Ada lagi ya? Ya, siapa Alvin? Konflik PKI di Madiun ya. Ya. Udah? Siapa lagi? Udah ya? Nah, nanti kita akan melihat video Bung Tomo ya, ketika dia mengobarkan semangat para pemuda ya dalam rangka melawan Sekutu dan Belanda ya. Nah, sebetulnya masih banyak ya pertempuran-pertempuran, diantaranya ada pertempuran Margarana atau Puputan di Bali, kemudian peristiwa Bojong Kokosan ya. Kalau Bandung Lautan Api itu sebetulnya itu adalah rentetan ya dari berbagai konflik antara Indonesia dengan Belanda, sehingga disebut dengan Bandung Lautan Api. Nah, di sini tadi tujuan pembelajarannya yaitu mendeskripsikan konflik Indonesia Belanda dalam upaya mempertahankan kemerdekaan, kemudian menganalisis bentuk dan strategi perjuangan menghadapi ancaman sekutu, kemudian selanjutnya menganalisis bentuk dan strategi perjuangan menghadapi ancaman Belanda ya. Nah, untuk kriteria ketuntasan minimal pada pembelajaran kali ini seperti biasa berapa? 70. Jadi nanti Ibu akan nilai bagaimana sikap kalian, pengetahuan kalian, keterampilan kalian melalui kerja kelompok. Karena nanti Ibu akan membagi kalian menjadi 4 kelompok. Ya. Dimana nanti kalian dituntut untuk mencari informasi mengenai masalah yang akan Ibu tampilkan di PowerPoint ini, dan nanti akan Ibu kasih LKPD juga. Tidak asing lagi ya dengan LKPD, karena kita sehari-hari juga suka menggunakan LKPD. Apa itu LKPD? Lembar kerja penilaian diri. Ya. Nah, jadi nanti bagi yang mendapatkan nilai 69 berarti nanti akan ada remedial dari Ibu ya. Awas pokoknya anu malaweng, anu ngobrol wae nanti ke depan ya. Karena itu juga mempengaruhi nilai ya. Mengerti? Mengerti. Terima kasih ya. Nah, nanti Ibu akan menayangkan mengenai video, tapi nanti ya di akhir saja, nanti Ibu lanjut ini dulu. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah, setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus itu secara resmi bangsa Indonesia telah merdeka ya dari segala bentuk penindasan ya. Namun tidak demikian, gangguan dari bangsa asing itu siapa? Belanda dan Sekutu. Kira-kira Belanda itu di mana coba? Di mana Abijan? Di benua Eropa, betul sekali Abijan. Aduh ya kunaonnya Ibu ya nanti. Di benua Eropa. Ih kumaha ieu teh salwa Ibu hese. Di benua Eropa ya. Ada yang menyebut Belanda itu Holland. Entah.
Nederland, itu sama aja ya. Lanjut. Nah, kedatangan pasukan Belanda itu ke Tanah Air disambut dengan berbagai bentuk perlawanan ya oleh Indonesia, sehingga sejak tahun 1945 sampai dengan tahun 1950 itu telah terjadi berbagai macam pertempuran itu tadi ya antara pihak Indonesia dengan Belanda yang dibantu oleh pasukan Inggris. Jadi pada awalnya ya begini, sebelum nanti Ibu suguhkan masalah yang harus kalian cari informasinya dari berbagai sumber. Jadi pada awalnya ya kedatangan Belanda ya dan Inggris, kedatangan Inggris ke Indonesia itu disambut baik ya, disambut baik oleh para warga negara Indonesia ya. Tetapi ternyata di balik itu semua ya, mereka itu diboncengi oleh Nika ya. Nika itu ditulisnya Nica ya. Ada yang tahu singkatannya apa ini Nica? Apa? Nica apa? Belanda atau sekutu? Nica itu. Nica. Ayo, Belanda. Ya, ini Belanda. Nah, kedatangan Inggris itu ternyata diboncengi oleh Nika. Nah, Nica. Ditulisnya Nica ya. Nah, ternyata mereka itu mau merebut kembali Indonesia. Ya. Ada apa? Mau merebut kembali Indonesia. Karena dulu kan Indonesia merdeka itu memanfaatkan kekosongan ya atau vacuum of power dulu itu. Nah, ternyata pasukan Inggris itu datang ke Indonesia itu telat ya. Nah, Indonesia memanfaatkan kekosongan itu vacuum of power untuk memproklamirkan kemerdekaan. Nah, beberapa hari setelah itu Inggris datang. Kenapa Inggris datang telat ke Indonesia? Karena pada waktu itu ya sekutu itu banyak sekali daerah jajahannya, sehingga sekutu itu harus mengurus dulu dan melihat dulu keadaan di Indonesia, apakah sudah aman atau bagaimana ya. Kemudian sekutu itu datang ke Indonesia, tetapi ada maksud lain ya, karena mereka memboncengi Nika yaitu Belanda ya. Selanjutnya di sini kalian akan dibagi menjadi beberapa kelompok ya. Nah, untuk kelompok 1 itu ada Dede Hilmansyah ya. Kelompok 2 Agni Ramadhani. Masih kelompok 1 ini ya. Kelompok 1 ada Dede Hilmansyah. Coba catat dulu. Coba catat dulu sama masing-masing ketua kelompoknya. Nanti lupa lagi. Ya, walaupun Agun izin ya. Si Agun itu kenapa sih? Kemudian ada Alis Dawati, Alma ya. Ayu Nur Ihsan. Ya. Awas nanti ketika belajar kelompok jangan ulah-nembelkeun ka satu orang ya. Kalian harus belajar bekerja sama dengan baik, karena nanti barang siapa yang kerja kelompoknya diem aja kayak gini, yang lain aja yang aktif, itu ibu nggak akan kasih nilai ya. Ya, jangan hanya kalian apa ya istilahnya teh kalau bahasa Indonesianya itu teh menggantungkan ke orang lain ya. Harus bisa mencari informasi sendiri-sendiri, jangan mengandalkan ketua kelompok ya. Ini untuk kelompok 1. Lanjut kelompok 2. Kelompok 2 mana sih? Silahkan untuk dicatat ya. Kelompok 2 silahkan catat. Kesyut, sekali. Nggak apa-apa. Udah mau tinggal ieu jadi cuma mau tinggal ieu. Oh iya. Udah kelompok 2. Sekarang lanjut kelompok 3. Silahkan dicatat dulu kelompok 3.
Masih full ya, belum dicas. Nanti kelompok 3 dulu nanti. Ketuanya kelompok 3 itu Widya Putu ya. Widya Putu, Ibu teh sok pahilinya Widya Putu, Dede Widya kelompok sabaraha? Belum ya? Ya, nanti ya. Terus ada kelompok 4 nih, kelompok 4. Ini yang Ibu bold ya, yang kasih ini ketuanya ya. Hah? Boleh ya. Boleh Putra mencoba untuk jadi ketua ya, boleh. Kita kumaha sih spidol Ibu ya hese. Itu gerak terus ini. Ulah, jangan kok Ibu. Tadi teh nanti. Udah selesai mencatatnya untuk kelompok 4? Nah, nanti tolong silahkan tulis di LKPD masing-masing ya. Selanjutnya tos pinuhnya. Nah, nanti kita akan mencoba untuk melihat dulu video ya. Tapi video nate ku ibu teh duka kaset duka teh itu nya. Ini KYC. Oke. Nanti dulu ya. Ada gangguan dulu sebentar. Ini kalah deh. Di suaranya belum di karena Bluetooth kan ya? Gimana sih ini caranya? Bisa kita mencari bagaimana strategi perjuangan bangsa Indonesia. Kan ada tadi tuh perjuangan fisik, perjuangan diplomasi, silakan cari masing-masing. Nanti kita satukan dan kita bikin main-mainnya. Ya. Bagus untuk kelompok 4. Bagaimana dengan kelompok 3? Jadi kita akan membuat data untuk presentasi lewat aplikasi Canva. Ya. Untuk mengajarkannya oleh Jalal. Oh, Jalal edit. Jalal untuk mengedit ya. Iya, Bu. Iya, biasanya kalau dibuat dalam mind mapping atau infografis itu kalian bisa mudah untuk lebih mengingat. Lamun dina catatan mah nya misalnya itu sakoh Firman teh nulisnya acak-acakan. Kita lamun di bumi. Nah, itu teh hati lah karep lah mau dibaca. Nah, gitu. Kalau dalam bentuk mind mapping mungkin kalian nanti bisa dengan di print ya atau bisa dilihat di HP atau bisa ditulis kembali ke buku catatan juga boleh. Ya. Mau infografis atau mind mapping terserah sih. Iya, Bu. Ya, sok. Oh, ya ini. Unggah we. Da nanti pas video nama kita teh nggak akan di suaranya nggak akan di ini apa diredupkeun suaranya. Jadi untuk kelompok 2 bagaimana? Ripka ya. Kemudian kelompok lain boleh memberikan pendapat. Tapi nanti kalau sudah selesai. Sekarang selesaikan dulu pekerjaannya.
Ibu teh dompet ke kantun siapa? Kira. Raja, ibu matiin dulu ya ininya. Matiin dulu ini. Apa-apa sebentar. Nyalain dulu. Ya, waktunya 5 menit lagi. Ayo. Perjanjian di mana? Oh, ini. Salwa nanti hasil mind mapnya ditulis sama kelompoknya ya. Ditulis nama-namanya. Ini perjanjian di sebelah sini nah. Perjanjian Renville. Ada lagi ini perjanjian Linggarjati. Salwa mau apa di? Namanya namanya. Kan kita bentuk strategi ya. Agni. Nyala, udah. Dia nyalain ku ibu. Nanti bertanya ya setiap kelompok ya. Reja, itu tak on? On. Sudah selesai? Oh, belum. Sok. Harry, udah didapat datanya udah? Ilham udah dapat datanya? Sudah sudah dikaitkan dengan permasalahan yang Ibu kasih? Berarti semuanya sudah? Nah. Oh, belum. Ada masalah apa, Firman? Harus bisa semuanya ya? Harus bisa semuanya. Sok. Jangan cengengesan terus satu. Jangan cengengesan terus satu. Sok. Sud, Raja, Ibu. Kalau sudah, ya waktunya sudah habis untuk pengolahan data, kita masuk ke tahap selanjutnya yaitu tahap pembuktian data. Pembuktian data itu berarti kalian diminta untuk mempresentasikan data yang sudah kalian olah tersebut, ya. Jadi nanti di setiap kelompok kalian presentasi. Tidak harus ke depan, ya. Jadi nanti kalian presentasinya di kursi meja masing-masing saja berdiri, ya. Jadi nanti ada perwakilan. Misalkan kelompok 1 sama Widya Putu, misalkan ya. Kelompok 2 misalkan sama Dede Hilman. Kelompok 3 misal
Salwa. Kelompok 4 misal ini ya, Alpin misal ya. Nanti ketika presentasi, Ibu harap nanti kalian ada dari kelompok lain yang bertanya, ya. Nanti Ibu akan menilai siapa saja yang cengengesan, siapa wae anu tidak bekerja, ya, siapa yang tidak aktif, ya. Tadi Ibu sudah sudah dapat data-datanya siapa yang hanya diam saja duduk, ya. Nah, sekarang masuk ke tahap presentasi. Silakan persiapkan dulu. Kalau sudah siap ini untuk presentasi? Kalau sudah siap, Ibu mulai dari kelompok mana ini dulu? Kelompok satu. Kelompok satu mana? Gak apa-apa lah, Song, gak apa-apa. Gak apa-apa. Jadi tadi kirimnya ke siapa? Ke grup atau Japri? Ini dikirim. Iya, Song. Di grup aja, grup aja di grup. Di grup. Oh iya. Belum ada nih. Belum ada. Oh ini. Apa deh? Apa aja? Berarti kelompok berapa ini teh? Kelompok 3, Bu. Di grup yang sejarah. Mau Japri bebas kok, yang penting dikirim. Berarti hanya kelompok Widya yang sudah ya? Yang udah Bu, ini kelompok aku. Dikirimnya kemana? Ke grup IPS. Oh, nanti Ibu cari dulu. Ini siapa ini yang ngirim? Ini Salwa, Bu. Berarti kelompok berapa Salwa teh? Kelompok 4 ya, Wak? Terus ini kelompok berapa? Satu lagi yang belum? Siapa? Alpin bikin sok. Berarti nanti presentasinya di ini aja tuh ya, di buku catatan aja. Nanti bikinnya. Presentasi tadi dia. Ya. Hilman nanti bikinin atau kelompoknya Alvin. Ayo sama Cece. Alvin nanti dibikinin sama Cece. Nanti dibikinin sama Cece. Enggak presentasi. Enggak di sini aja. Oke, sekarang mulai ya untuk pembuktian datanya berupa presentasi dari masing-masing kelompok di tempat masing-masing saja. Mulai dari kelompok 1 dulu, silakan untuk kelompok 1. Yang lainnya coba diperhatikan dan nanti kalau ada pertanyaan bisa bertanya. Ya, sok. Ya, kamu aja. Kelompok 1 ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Hilmansyah. Di sini saya perwakilan dari kelompok 1. Kelompok 1 yang beranggotakan dengan Ainur Ihsan, Alis Dawati, Agni Ramdhani, Dede Hilmansyah, dan Alma Paujiah. Pada kelompok 1 adalah mengusung masalah tentang konflik antara Indonesia dan Belanda. Konflik antara Indonesia dan Belanda
dibedakan menjadi dua periode, yaitu periode pada tahun 1945 sampai 1947 dan periode kedua adalah 1947 dan sampai 1949. Konflik antara Indonesia dan Belanda setelah terjadinya proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 berlangsung selama sekitar 4 tahun, dari tahun 1945 hingga 1949. Konflik ini diawali dengan penolakan Belanda untuk mengakui kemerdekaan Indonesia. Belanda menganggap bahwa Indonesia masih merupakan wilayah jajahannya dan mereka berhak untuk kembali menguasainya. Pada periode 1945 sampai 1947, konflik antara Indonesia dan Belanda berlangsung secara sporadis dan tidak terkoordinir. Pertempuran-pertempuran yang terjadi pada periode ini antara lain Pertempuran Medan Area 9 Oktober 1945, Pertempuran Ambarawa 12 Desember 1945, Pertempuran Surabaya pada 10 November 1945, Pertempuran Bandung Lautan Api 23 Maret 1945. Periode kedua 1947 sampai dengan 1949. Konflik antara Indonesia dan Belanda berlangsung secara lebih intens dan terkoordinir. Belanda melancarkan 2 kali agresi militer terhadap Indonesia, yaitu 1 agresi militer pada tanggal 21 Juli 1947, 2 agresi militer 19 Desember 1948. Perundingan tersebut akhirnya membuahkan hasil, yaitu pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda pada tanggal 27 Desember 1949. Mungkin begitu saja konflik antara Indonesia dan Belanda yang bisa kami sampaikan dari kelompok 1. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, apa yang menjadi latar belakang terjadinya pertempuran Bandung Lautan Api? Pada 12 Oktober Pada 12 Oktober 1945, pasukan Inggris dan Brigadi McDonald tiba di Bandung dan mereka ingin menguasai kota ini untuk dijajah, dijadikan markas strategis militer. Udah, segitu saya. Dokter. Udah ya, Nah. waktunya juga mungkin tidak begitu panjang ya. Jadi untuk kelompok 1, berikan tepuk tangan dulu kelompok 1. Sekarang masuk ke kelompok 2, silakan. Di pangkar. Ya, bagaimana data-datanya sudah terkumpul? Nah, kalau sudah terkumpul, silahkan kalian kaitkan dengan masalah yang Ibu perlihatkan di PowerPoint ataupun di lembar kerja kalian. Ya, silahkan kalian kaitkan dengan masalah yang Ibu kasih. Kalau data-datanya sudah terkumpul, silahkan waktunya kurang lebih selama 15 menit. Sok. Kan dia nanti konflik apa yang saya tahu ya, mereka iya.
Coba kalian simak dulu baik-baik ya video Bung Tomo tersebut, jangan ada yang mengobrol. Nanti kalian diminta untuk memberikan tanggapan ya. Saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk Kota Surabaya, kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menempatkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Kita diwajibkan untuk dalam waktu yang ditentukan menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebut dari Ini gak pakai kamera? Kameranya mana? mereka telah minta supaya kita datang pada mereka dengan mengenakan tangan. Mereka telah minta supaya kita segera datang pada mereka itu dengan membawa bendera putih tanda bahwa kita menyerah kepada mereka. Saudara-saudara, di dalam pertempuran yang lampau, kita sekali telah menunjukkan bahwa rakyat Indonesia di Surabaya Jadi mungkin nanti pakai ini. Jadi pakai ini. Ya, sekarang. Direkod. Ini direkod. Nanti di stopnya nanti kalau udah. ya teman-teman yang berkomentar. Siapa yang tak kenal Bung Tomo? Pahlawan nasional yang pidatonya dapat menguatkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sutomo atau lebih dikenal Bung Tomo adalah satu dari deretan pahlawan berjasa pada kemerdekaan seperti Thomas Magnesi, Ki Hajar Dewantara, Pangeran Diponegoro,
Pangeran Antasari dan Tuanku Ibu Pojo. Bung Tomo berperan besar dalam pertempuran 10 November 1945 di saat rakyat Surabaya berjuang melawan Belanda. Sosoknya dikenal sebagai seorang patriot yang berani melawan penjajah dan berjuang di jalur agitasi dan propaganda. Siap ya. Dengan pidatonya, Bung Tomo berhasil membangkitkan semangat para pejuang yang sedang bertempur di medan laga Surabaya. Ini dia naskah pidato legendaris dari pahlawan bangsa Bung Tomo. Tepat pada 10 November 77 tahun silam, dengan suara lantang, Bung Tomo berteriak merdeka dan rakyat Indonesia pun seketika berkobar semangat juangnya. Terima kasih sudah nonton. Terima kasih ya sudah menonton. Nah, Ibu tidak akan berkomentar lebih panjang lagi karena Ibu sedang tidak enak ya, ini batuk. Tadi sudah dilihat cuplikan video Bung Tomo? Sudah. Apakah cukup membakar semangat pemuda pada waktu itu? Oke. Siapa yang mau mencoba mengomentari video tersebut? Siapa? Tomo itu bisa membangkitkan semangat para pejuang Indonesia, khususnya para pemuda pada waktu itu. Kebayang tuh pemuda sekarang boro-boro memikirkan perang ya. Sekarang itu kita lebih ke berperang melawan hati kita, melawan pikiran kita. Kalau dulu itu benar-benar perang itu benar ya, perang. Bukan hanya isapan jempol belaka tentang pertempuran-pertempuran tersebut, tentang konflik tersebut, karena pidato Bung Tomo adalah bukti dari apa yang Ibu katakan. Ya, bukan hanya Ibu berbicara, Ibu Sri membicarakan masa lalu wae, tapi itu adalah nilai yang begitu penting untuk kehidupan sehari-hari untuk kita. Terima kasih Alvin. Selanjutnya siapa yang mau mengomentari video tersebut? Ya, Ilham. Setelah saya melihat video tersebut, menurut saya Bung Tomo adalah sosok pejuang Indonesia yang sangat berkarismatik. Ya, betul sekali. Kenapa berkarismatik? Karena beliau mampu membuat para pejuang Indonesia, para pemuda Indonesia lebih semangat lagi walaupun hanya bermodalkan bambu runcing. Betul tidak? Ya. Betapa tidak, karena pada waktu itu Indonesia tidak cukup ya dalam persenjataan. Tapi karena semangat dan karena keyakinan, tekad yang kuat dalam hati ya, itulah kenapa Bung Tomo menyerukan Allahu Akbar. Ya, apa artinya Allahu Akbar? Allah Maha Besar. Jadi jangan takut, Allah bersama kita. Kita kan pada waktu itu sudah beragama Islam ya. Kalau pendatang asing ya, kalau bangsa asing itu agamanya apa dulu waktu itu? Kristen. Ya. Kadang mungkin ada juga yang ateis ya, ada yang tidak beragama ya. Masa kalah? Dan kalaupun pada waktu itu kita kalah, kita insya Allah mati dalam keadaan syahid karena berjuang di jalan Allah. Ya, selanjutnya tadi ada Alvin yang sudah mencoba untuk berkomentar, bagus sekali. Kemudian ada Ilham. Selanjutnya siapa? Oke, Rama. Setelah saya melihat video tersebut, sosok Bung Tomo merupakan pahlawan Indonesia yang namanya akan terus harum dan selalu diperingati setiap tanggal 10 November 2019. Ya, karena peristiwa tersebut Ibu sudah bilang tadi di awal ya. Jadi karena akibat konflik Indonesia dan Belanda itu ya, dan terbunuhnya Jenderal Malabi. Mungkin nanti kalian bisa searching ya, misteri kematian Jenderal Malabi itu kalau tidak satu ada beberapa versi, tapi Ibu tidak bisa menyebutkan versi satu persatu. Yang pasti ada yang bilang bahwa Jenderal Malabi itu tertembak oleh senjata atau meriam pasukan sekutu juga ya. Ada yang bilang bahwa Jenderal Malabi itu dibunuh oleh pemuda Indonesia, tapi tidak kunjung ada yang mengakui bahwa sayalah pembunuh Jenderal Malabi, sehingga terjadi konflik atau peristiwa Surabaya atau lebih dikenal dengan Are-Are Surabaya. Ya, itu dia. Terima kasih kepada yang sudah mengomentari. Sudah ada lagi tidak? Oh, tidak ada. Terima kasih untuk Rama, untuk Ilham ketua kelas kita, untuk Alvin ketua kelas kita, untuk Ilham yang sudah mengomentari, berikan tepuk tangan sekali lagi. Ya, semoga
bukan hanya pembelajaran ibu saja, kalian bisa berpikir kritis, mengomentari apa yang sudah kalian simak, apa yang sudah kalian lihat, ya. Dari penjelasan ibu tadi sedikit mengulas materi, hanya sedikit saja ya. Karena bagaimanapun kalian harus mencoba untuk menggali sendiri, mencari informasi sendiri atas masalah yang akan ibu tampilkan di PPT. Nah, Kak baca teh ku ibu disebatkannya. Jadi, masalah yang akan kita kaji pada kesempatan kali ini adalah ada 4 ya. 1, 2, 3, 4 di mana nomor 1 itu nanti akan dipecahkan oleh kelompok 1, nomor 2 itu akan dipecahkan oleh kelompok 2, nomor 3 kelompok 3 dan nomor 4 oleh kelompok 4. Nah, untuk LKPD, untuk pembagian kelompok silahkan kalian mengatur kelompoknya masing-masing. Sok. Jadi kalian duduk secara berkelompok dulu, jangan kayak gini. Sok. Untuk ini diam di sini ya. Iya, Bu. Kan? Udah ya. Silahkan karena sudah mengatur posisi duduk masing-masing. Ada kelompok 1, 2, 3, 4. Ibu di depan ya. Hari ini kelihatan nggak sih 5 kelompok di Zoom? Nah, shoot, Luki, shoot, di shoot. Ini LKPD untuk kelompok. Sok, apakah data-datanya sudah terkumpul? Coba ibu mau lihat kalian mencari informasi dari mana saja? Dari internet, dari buku modul juga. Ya. Coba kalian cari-cari tahu dulu ya, kumpulkan dulu informasinya. Ini data-datanya dari mana saja? Dari aplikasi Canva, Bu. Oh ya, jadi nanti ya. Iya, Bu. Ya, ini kelompok 4 ada masalah? Ada masalah apa? Oh tadi Ripka Fatima Ajahra sudah mencari tahu informasinya mau dari mana saja? Dari internet. Oh buku modulnya nggak kebagian ya? Ya nanti ada di ibu. Silahkan ya dicari dulu data-datanya. Sok. Ya sok bebas apa aja. Yang penting masuk sejarah. Untuk nama kelompok bisa menggunakan nama apa saja bebas. Misalkan mau menggunakan nama Kartini, bisa menggunakan nama Cut Mutia bebas ya. Atau mau menggunakan nama bunga juga boleh. Biar nanti ketahuan sama ibu. Luki shoot ibu Luki. Ngomong apa? Punya ngomong. Bagaimana masalahnya? Untuk kelompok 3 ada masalah? Tidak ada, Bu. Tapi ini lumayan sulit ya, Bu, mencari konflik antara Indonesia dan Belanda dapat dibagi menjadi 2 periode. Ya. Kan di sini ada 2 periode, 2 periode. Periode yang pertama tuh ada 1945 sampai 1947. Di sini tuh banyak banget pertempuran yang harus kita rincikan, kita deskripsikan. Ya. Nanti tidak perlu dirincikan semuanya, hanya garis besarnya saja, ya. Kalaupun mau dirincikan juga boleh ya, nanti kalian bisa mencatatnya di buku untuk bahan menghafal. Ya. Sok bisa ada tanya pulpen, ada pergi pulpen tak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya dari perwakilan kelompok 2 ingin menyampaikan hasil diskusi kami tentang bentuk dan strategi yang dilakukan dalam menghadapi ancaman sekutu dan Belanda. Bentuk dan strategi yang dilakukan dalam menghadapi ancaman sekutu dan Belanda dapat dibagi menjadi dua, yaitu 1. Bentuk perjuangan, 2. Bentuk strategi perjuangan. 1. Bentuk perjuangan. Bentuk perjuangan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia dalam menghadapi ancaman sekutu dan Belanda dapat dibagi menjadi dua, yaitu perjuangan fisik yang beranggotakan 6 orang dan perjuangan diplomasi. Perjuangan fisik adalah perjuangan yang dilakukan dengan mengangkat senjata untuk melawan pasukan sekutu dan Belanda. Firman, Jalal, Samsul, Pertempuran-pertempuran yang terjadi dalam perjuangan fisik antara lain Pertempuran Medan Area 9 Oktober 1945, Pertempuran Ambarawa 12 Desember 1945, Pertempuran Surabaya 10 November 1945. 2. Perjuangan diplomasi. Perjuangan diplomasi adalah perjuangan yang dilakukan melalui jalur perundingan untuk mendapatkan pengakuan kedaulatan Indonesia. Perjuangan diplomasi ini dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan didukung oleh rakyat Indonesia. Perundingan-perundingan yang dilakukan antara Indonesia dan sekutu Belanda antara lain Perundingan Renville 17 Januari 1948 dan Perundingan Roem-Ruyen 7 Mei 1945. Mana kan? Udah? Kelompok 2? Ada satu poin deh, Bu. Ekman? Lanjut. 2. Strategi perjuangan. Strategi perjuangan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia dalam menghadapi ancaman sekutu dan Belanda dapat dibagi menjadi dua, yaitu strategi gerilya dan strategi perang gerilya. Strategi gerilya adalah strategi yang dilakukan dengan cara bergerak secara cepat dan mendadak untuk menyerang musuh kemudian menghilang kembali. Strategi perang gerilya. Strategi perang gerilya adalah strategi yang menggabungkan antara perjuangan fisik dan diplomasi. Sekian dari kelompok saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah, tadi Alvin sudah mempresentasikan. Siapa yang mau bertanya kepada Alvin? Apa saja pertempuran-pertempuran yang terjadi di dalam perjuangan fisik? Jadi ada pertempuran Medan Area 9 Oktober 1945. Nama saya 2. Pertempuran Ambarawa 12 Desember 1945. 3. Pertempuran Surabaya 10 November 1945 dan Pertempuran Bandung Lautan Api 23 Maret 1945. Ada Dede Widya, ada Putra Hendrawan, ada Rezki Maulid dan Nur Hidayat, dan ada Ramadhani. Kelompok kami mempunyai masalah tentang bentuk dan strategi perjuangan bangsa Indonesia dalam menghadapi ancaman sekutu dan Belanda. Teman-teman semua bisa lihat di depan sini ada mind mappingnya. Dalam bentuk perjuangan bangsa Indonesia itu ada dua, ada perjuangan fisik dan ada juga perjuangan diplomasi. Untuk perjuangan fisik adalah perjuangan yang dilakukan dengan mengangkat senjata untuk melawan pasukan sekutu dan Belanda. Di sini jadi saya akan mempresentasikan tentang strategi dan ideologi pada masa pemerintahan Kabinet Syahrir. Itu perjuangan fisik yang pertama langsung strategi diplomasi. Kabinet Syahrir yang kedua ada perjuangan diplomasi. Perjuangan diplomasi adalah perjuangan yang dilakukan melalui jalur perundingan untuk mendapatkan pengakuan kedaulatan Indonesia. Upaya-upaya perjuangan tersebut diplomasi antara itu lain sangat berbeda jauh mengirim delegasi dari perjuangan ke berbagai fisik. negara Kalau perjuangan untuk diplomasi itu meminta dukungan, lebih ke melaksanakan perundingan, lebih ke secara dengan Belanda, sadar, lebih ke menyampaikan secara tuntutan kedaulatan Indonesia kepada dunia secara logis. internasional. Nah, untuk strategi perjuangan bangsa Indonesia diplomasi yang dilakukan oleh Kabinet juga, Syahrir yaitu membuahkan ada hasil strategi dengan gerilya dan strategi
Perjanjian Linggarjati pada Untuk strategi tanggal 10 gerilya, November ada strategi 1946 yang dilakukan dengan cara bergerak mengakui secara cepat kedaulatan dan mendadak Indonesia untuk menyerang secara musuh, de facto kemudian menghilang di kembali. wilayah Jawa, Madura, Kalau dan strategi Sumatera. gerilya itu Yang kedua, lebih ke ideologi masuknya ke dalam nasionalisme. perjuangan Pada fisik masa karena pemerintahan bergerak Kabinet secara Syahrir, ideologi nasionalisme menjadi atau dasar penyerangannya perjuangan secara bangsa cepat, Indonesia lalu menghilang melawan kembali. penjajahan Belanda. Untuk strategi perang Semangat gerilya persatuan adalah dan strategi yang kesatuan bangsa menggabungkan antara Indonesia perjuangan semakin fisik kuat dan dengan diplomasi. adanya berbagai peristiwa. Strategi ini dilakukan seperti dengan cara melakukan pertempuran perjuangan Medan fisik secara Area, gerilya sambil pertempuran melakukan Ambarawa, perundingan dengan dan sekutu. pertempuran Jadi Surabaya. strategi perang gerilya itu Untuk perjuangan fisik dan presentasi, diplomasi disatukan. Sudah sekian. Untuk Siapa yang mau misalkan bertanya? ada perjuangan fisik perang. Nah, di dalam perang itu juga ada Silakan. perundingan-perundingan yang di dalamnya Berdasarkan ada pada di dalamnya keyakinan tersebut. Syahrir. Yang Sekian didasarkan saja. pada semangat Itu persatuan pemaparan bentuk dan kesatuan strategi perjuangan bangsa Indonesia untuk dalam menghadapi melawan ancaman sekutu penjajahan dan Belanda. Apakah Untuk sudah cukup? sesi tanya jawab saya buka. Ada yang mau bertanya? Wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Salwanobi Handayana. Di sini saya mewakili kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Kelompok 4 terdiri dari 6 anggota. Ada saya sendiri, Salwanobi Handayana, ada Siti Mailani, ada Dede Widya, ada Putra Hendrawan, ada Rezeki Maulida Nur Hidayat, dan ada Ramadhani. Kelompok kami mempunyai masalah tentang bentuk dan strategi perjuangan bangsa Indonesia dalam menghadapi ancaman sekutu dan Belanda. Teman-teman semua bisa lihat di depan sini ada my mapping-nya. Dalam bentuk perjuangan bangsa Indonesia itu ada dua, ada perjuangan fisik dan ada juga perjuangan diplomasi. Untuk perjuangan fisik adalah perjuangan yang dilakukan dengan mengangkat senjata untuk melawan pasukan sekutu dan Belanda. Jadi perjuangan fisik itu lebih ke pergerakan para masyarakat Indonesia seperti berperang, seperti pemberontakan, itu perjuangan fisik yang langsung. Yang kedua ada perjuangan diplomasi. Perjuangan diplomasi adalah perjuangan yang dilakukan melalui jalur perundingan untuk mendapatkan pengakuan kedaulatan Indonesia. Untuk perjuangan diplomasi itu sangat berbeda jauh dari perjuangan fisik. Kalau perjuangan diplomasi itu lebih ke perundingan, lebih ke secara sadar, lebih ke secara berpikir secara logis. Nah, untuk strategi perjuangan bangsa Indonesia ada dua juga, yaitu ada strategi gerilya dan strategi perang gerilya. Untuk strategi gerilya ada strategi yang dilakukan dengan cara bergerak secara cepat dan mendadak untuk menyerang musuh, kemudian menghilang kembali. Kalau strategi gerilya itu lebih ke masuknya ke dalam perjuangan fisik karena bergerak secara cepat atau penyerangannya secara cepat lalu menghilang kembali. Untuk strategi perang gerilya adalah strategi yang menggabungkan antara perjuangan fisik dan diplomasi. Strategi ini dilakukan dengan cara melakukan perjuangan fisik secara gerilya sambil melakukan perundingan dengan sekutu. Jadi strategi perang gerilya itu perjuangan fisik dan diplomasi disatukan. Untuk misalkan ada perjuangan fisik perang, nah di dalam perang itu juga ada perundingan yang di dalamnya tersebut. Sekian saja, itu pemaparan bentuk dan strategi perjuangan bangsa Indonesia dalam menghadapi ancaman sekutu dan Belanda. Untuk sesi tanya jawab saya buka. Ada yang mau bertanya? Perundingan apa yang ada perjuangan diplomasi? Untuk perwakilan teman-teman bertanya kepada kelompok kami. Tadi perundingan apa yang termasuk dalam perjuangan diplomasi? Di dalam perjuangan diplomasi ada 3 perundingan. Ada perundingan Linggarjati yang dilaksanakan pada tanggal 10 November 1946. Yang kedua, ada perundingan Renville
yang dilaksanakan pada 17 Januari 1948 dan ada perundingan Rumroyen yang dilaksanakan pada tanggal 7 Mei 1949. Itu adalah perundingan-perundingan di dalam strategi diplomasi. Cukup atau masih ada lagi? Maaf bila ada kesalahan ketika menyampaikan presentasi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti sebelum ke tahap penarikan kesimpulan atau generalisasi ya, silahkan kalian join dulu ke kuisis yang sudah ibu kirim di link grup. Coba lihat link kuisisnya, diklik dan silahkan kalian kerjakan itu soal secara individu ya. Coba lihat di grup, silahkan kalian kerjakan melalui Android masing-masing. 6 yaitu pengumpulan atau penarikan kesimpulan atau generalisasi. Kita melakukan tes dulu kuisis ya. Silakan join kuisisnya di link grup yang sudah ibu kasih ke kalian. Silakan ibu kasih waktu selama 15 menit untuk mengerjakan. Sok, selesaikan dulu. Kita masih banyak waktu kok. Udah belum kuisisnya? Masih banyak Salwa? Ya, sok. Udah belum? Udah, Bu. Cicing kurang cicing cukup mah. Ya. Dibaca dulu. Kesimpulannya ya. Ini juga kelompok 3. Kesimpulannya persiapkan. Ripka udah ya. Terus Dedet ya udah. Ya, persiapkan untuk kesimpulannya ya. Atau generalisasi di mana kalian harus menyimpulkan apa yang sudah kalian presentasikan. Ya. Jadi setiap kelompok diminta untuk menarik kesimpulan terhadap masalah yang sudah kalian yang sudah kalian kumpulkan tafsirannya dan dibentuk kesimpulan secara umum. Silakan untuk kelompok 1 terlebih dahulu. Konflik antara Indonesia dan Belanda ada 2 periode, yaitu periode pertama 1945 sampai 1947 dan periode kedua 1947 sampai 1949. Kesimpulan dari kelompok kami adalah bentuk perjuangan terbagi menjadi 2, yaitu perjuangan fisik. Perjuangan fisik adalah perjuangan yang dilakukan mengangkat senjata untuk melawan pasukan sekutu dan Belanda. Perjuangan diplomasi adalah perjuangan yang dilakukan melalui jalur perundingan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulannya yaitu strategi diplomasi adalah untuk mendapatkan pengakuan kedaulatan Indonesia dari Belanda. Dan sedangkan ideologi nasionalisme menjadi dasar perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajahan Belanda. Kesimpulannya adalah bentuk dan strategi perjuangan bangsa Indonesia dalam menghadapi ancaman sekutu dan Belanda merupakan bukti bahwa Indonesia memiliki semangat juang yang tinggi untuk mempertahankan kemerdekaannya. Semangat juang yang tinggi ini telah berhasil membawa bangsa Indonesia meraih kemenangan dan menjadi negara yang merdeka dan berdaulat. Terima kasih Ibu, kasih apresiasi yang cukup baik untuk kalian semua. Jadi tolong simak ke depan. Jadi kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah strategi dan
upaya yang dilakukan untuk mempertahankan kemerdekaan dari ancaman Belanda itu meliputi dua, perjuangan fisik dan perjuangan diplomasi. Di mana perjuangan fisik itu disertai oleh berbagai bentuk perjuangan dari berbagai daerah di Indonesia, ya, yang sudah kalian pelajari tadi, dari mulai Bandung Lautan Api, Ambarawa, Surabaya, kemudian peristiwa Bojong Kokosan dan lain sebagainya. Itu adalah perjuangan fisik, ya. Yang perjuangan yang mengangkat senjata itu perjuangan fisik. Kemudian perjuangan diplomasi itu dipelopori oleh para negosiator atau tokoh-tokoh yang cendekiawan, yang pintar, ya, yang ahli dalam diplomasi. Peristiwa diplomasi itu meliputi satu, perundingan Linggarjati, perundingan Renville, perjanjian Rum-Royen, KMB, agresi militer. Ya, itu adalah selain KMB juga ada KTN juga. Ya. Jadi perjuangan diplomasi itu bagaimana kita berdiplomasi, ya, atau efek dari serangan-serangan yang dilakukan pada Indonesia itu, ya. Nah, selanjutnya apa yang kalian tarik dari pembelajaran hari ini? Coba. Kita bisa mengetahui bentuk strategi perjuangan bangsa Indonesia dan begitu besar perjuangan bangsa Indonesia melalui perjuangan fisik, perjuangan diplomasi atau perjuangan pikiran untuk melawan para sekutu dan mencapai Indonesia merdeka seutuh-utuhnya. Terima kasih. Ya. Nah, untuk lebih memantapkan Ibu ingin memberikan suatu kerjasama yang lebih baik lagi. Jadi ini ada soal per kelompok nih, Pak. Ini per kelompok. Ini nanti tugas di rumah. Disut. Ini nih. Ini oleh-oleh. Selesaikan di rumah, ya. Itu tugas per kelompok. Bagi siapa nanti yang sudah Ibu kalkulasikan nilainya tidak cukup di KKM, wayahna, ya, kita akan mengadakan remedial secara individu, ya, secara personal dengan Ibu. Kalau misalkan mau secara pribadi, personal chat untuk lebih mendapatkan info terkini mengenai apa sih Bu, ini Ibu Abi Tengartos, ya materina, Ibu Abi Tengartos KMB di mana wae bisa ya. Nanti bisa chat Ibu atau bisa datang langsung ke rumah Ibu dekat Polsek. Tahu rumah Ibu semuanya? Tahu? Ya, sekarang itu sudah sudah lebih canggih, ada Sherlock juga, ya. Bagi siswa-siswi yang rumahnya jauh bisa chat Ibu dulu. Ya. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Tolong kursinya dirapikan kembali. Sok rapikan dulu kursinya. Ibu tidak akan membiarkan kalian pulang sebelum kursinya rapi. Terima kasih, Ibu kasih apresiasi yang cukup baik untuk kalian semua. Jadi tolong simak ke depan. Jadi kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah strategi dan upaya yang dilakukan untuk mempertahankan kemerdekaan dari ancaman Belanda itu meliputi dua, perjuangan fisik dan perjuangan diplomasi. Di mana perjuangan fisik itu disertai oleh berbagai bentuk perjuangan dari berbagai daerah di Indonesia, ya, yang sudah kalian pelajari tadi, dari mulai Bandung Lautan Api, Ambarawa, Surabaya, kemudian peristiwa Bojong Kokosan dan lain sebagainya. Itu adalah perjuangan fisik, ya. Yang perjuangan yang mengangkat senjata itu perjuangan fisik. Kemudian perjuangan diplomasi itu dipelopori oleh para negosiator atau tokoh-tokoh yang cendekiawan, yang pintar, ya, yang ahli dalam diplomasi.
Peristiwa diplomasi itu meliputi satu, perundingan Linggarjati, perundingan Renville, perjanjian Rum-Royen, KMB, agresi militer. Ya, itu adalah selain KMB juga ada KTN juga. Ya, jadi perjuangan diplomasi itu bagaimana kita berdiplomasi, ya, atau efek dari serangan-serangan yang dilakukan pada Indonesia itu, ya. Nah, selanjutnya apa yang kalian tarik dari pembelajaran hari ini? Coba. Apa yang harus kalian kembangkan atau apa yang kalian petik dari pembelajaran kita pada siang ini? Boleh Dede Hilman untuk memberikan tanggapannya secara spontan saja, ya. Jadi pembelajaran pada hari ini adalah kita bisa mengenal tentang konflik antara Indonesia dan Belanda. Ya. Dengan perundingan. Iya. Ada untuk Indonesia. Ya, ini ya Salwa. Jadi tanggapan Salwa tentang materi pada kesempatan kali ini? Apa yang didapat? Kita bisa mengetahui bentuk strategi perjuangan bangsa Indonesia dan begitu besar perjuangan bangsa Indonesia melalui perjuangan fisik, perjuangan diplomasi atau perjuangan pikiran untuk melawan para sekutu dan mencapai Indonesia merdeka seutuh-utuhnya. Terima kasih. Ya. Nah, untuk lebih memantapkan Ibu ingin memberikan suatu kerjasama yang lebih baik lagi. Jadi ini ada soal per kelompok nih, Pak. Ini per kelompok. Ini nanti tugas di rumah. Ya. Ini nih. Ini oleh-oleh. Selesaikan di rumah, ya. Itu tugas per kelompok. Bagi siapa nanti yang sudah Ibu kalkulasikan nilainya tidak cukup di KKM, wayahna, ya, kita akan mengadakan remedial secara individu, ya, secara personal dengan Ibu. Kalau misalkan mau secara pribadi, personal chat untuk lebih mendapatkan info terkini mengenai apa sih Bu, ini Ibu Abi Tengartos, ya materina, Ibu Abi Tengartos KMB di mana wae bisa ya. Nanti bisa chat Ibu atau bisa datang langsung ke rumah Ibu dekat Polsek. Tahu rumah Ibu semuanya? Tahu? Ya, sekarang itu sudah sudah lebih canggih, ada Sherlock juga, ya. Bagi siswa-siswi yang rumahnya jauh bisa chat Ibu dulu. Ya, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Tolong kursinya dirapikan kembali. Sok rapikan dulu kursinya. Ibu tidak akan membiarkan kalian pulang sebelum kursinya rapi. Ya, sok. Sok. Soalnya canak eta soalnya. Untuk kelas 1, Bah. Makasih ya, besok nanti kumpul lagi. Kapan, Bu? Besok. Enggak. Belum selesai. Silakan untuk pulang dengan tertib. Kela. Jangan dulu di itu.